Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danar Hafidz Hadiwardana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu kontemporer. Sebenarnya ada banyak sekali ya isu yang berkembang saat ini yang tentunya menjadi perbincangan di masyarakat. Yang pertama ada korupsi. Jadi seperti yang diketahui bahwa masalah korupsi ini sudah sangat masif ya, dan di Indonesia sendiri sudah ada lembaga yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bertugas khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, baik itu dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh swasta. Nah, selain korupsi ada juga isu mengenai terorisme. Terorisme ini sendiri merupakan hal yang terjadi di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di Indonesia sendiri itu sudah beberapa kali terjadi serangan terorisme seperti bom Bali, kemudian ada kelompok Santoso dan lain-lain. Ini juga tentu perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai kita sebagai ASN juga terpengaruh oleh ideologi-ideologi terorisme ini. Kemudian ada juga permasalahan mengenai separatisme. Ya, jadi separatisme adalah ketika ada sekelompok orang atau organisasi yang ingin memisahkan diri dari sebuah negara. Kalau di Indonesia sudah beberapa kali terjadi, misalkan di Aceh dulu tuh ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian sekarang di Papua ada OPM atau sekarang disebut sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, di sini sudah ada Dekan FISIP, Pak Burhanuddin. Nah, Pak, saya ingin bertanya ini, Pak. Ini kan mungkin ya kalau yang di kampus itu yang populer atau di instansi manapun lah ya, itu adalah korupsi, Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita sebagai dosen, sebagai akademisi untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini kepada mahasiswa? Karena kita kan juga sebagai contoh dan juga sebagai sebagai pemberi ilmu gitu bagi mahasiswa. Jadi kita juga harus menyampaikan ilmu yang tentunya baik bagi mahasiswa. Bagaimana, Pak? Ya, melakukan sebuah upaya untuk melakukan anti korupsi di mahasiswa ya. Mahasiswa kan sebuah dia juga melakukan sebuah pemberdayaan organisasi, ikut aktivis kampus. Jadi kalau mereka mau melakukan sebuah meminta pendanaan, kita harus kontrol baik-baik. Kita harus kontrol baik-baik saja dalam kaitannya kita serahkan kepada dia itu media keluar sendiri terjadi sebuah desentralisasi. Ini dengan tujuan agar mereka juga dapat memahami dan mengetahui seperti apa itu ya, mengenai seperti apa itu nilai-nilai yang harus dibangun dan katanya itu menciptakan itu tadi kebersamaan. Iya, Pak, terima kasih banyak atas pendapatnya, Pak. Saya sependapat sih, Pak, karena memang mahasiswa juga kita harus memberikan kebebasan mereka untuk berkarya melalui kegiatan-kegiatan organisasi, dan kita sebagai dosen, sebagai pihak kampus juga harus memfasilitasi itu. Nah, tidak hanya dengan pikiran namun juga dengan dana. Tapi ketika kita telah memberikan dana, kita juga perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut
agar tidak ada ruang untuk perilaku-perilaku korupsi seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu saja bincang-bincang kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.